yang dipuji hanya Allah, dan kemudian yang ada hanya Allah, itu namanya yakin, hakul yakin, ainul yakin. Maka orang itu sudah makom fana. Maka jawabnya wa kadza ay ghairu riddah fil qaulil wali khala ghaibatihi anallah mimma waqa'a li'annahum kal a'immati minal arifin kabnil arabi wa atba'ihi bihaqqin fala yuqtalu li adami taklifihi. Orang yang mengatakan saya Allah itu tidak boleh dibunuh, karena itu sudah tidak mukallaf lagi, karena sudah hilang akalnya menurut syariat. Artinya dalam ilmu syariat itu tidak boleh dibunuh. Tengok di kitab I'anah yang lama, jilid 4 halaman 134. I'anah yang lama ya, bukan yang baru. Saya ada 2 kitab I'anah itu. Kadang-kadang kitab itu saya punya 3, karena kalau nanti ngajar di tengok matannya kadang beda, sehingga saya bisa menentukan yang ini, yang ini begini. Kalau kamu kadang-kadang 1 aja udah petentengan. Kamu tengokkan gitu, Minhajul Abidin ya katanya kan gitu. Ya. Padahal baru 1 lembar. Ya. Maka Al-Hallaj dibunuh karena orangnya tidak tahu. Sebenarnya itu merupakan satu perbuatan yang benar, dibenarkan dalam agama, dalam ilmu hakikat. Di dalam penjelasan dalil firman Allah, kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Kalau kita tengok dalam ilmu tauhid, itu menerangkan Allah sifat baqo. Allah mempunyai sifat baqo. Semua yang ada di permukaan bumi itu adalah binasa gitu. Kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram, dan tetap abadi orang yang zat Allah yang mempunyai kemuliaan, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang mempunyai kemuliaan. Semuanya binasa melalui nanti meninggal semua, kemudian dibangkitkan, dan Allah tetap ada. Karena kalau nggak ada, siapa yang mengatur di akhirat? Menurut semua penjelasan ilmu syariat kayak begitu. Tengok tafsir-tafsir, kitab tauhid kayak begitu. Yang ngaji tauhid kayak Ustadz Muslim ngaji tauhid ya. Kadang datang, kadang enggak. Ya. Ya. Mungkin sibuk dia karena udah ustadz. Yang parah udah enggak sibuk, enggak datang itu. Ya. Tapi menurut tafsirnya para ulama sufi, itu yang disebut dengan tafsir Isari. Ada namanya tafsir yang disebut dengan bil ma'thur. Ada namanya tafsir yang birro'yi, seperti tafsir Jalalain, dengan pendapatnya Imam Suyuti gitu ya. Yang tadi misalnya Quran diterangkan sama sunnah, tafsir bil ma'thur, atau namanya tafsir bir riwayah. Tafsir dengan pemahaman ulama, tafsir bir ro'i, atau disebut namanya tafsir bid diroyah. Ada namanya tafsir bil isyari, mentakwilkan Al-Quran dengan isyarah-isyarat yang samar bagi orang-orang yang sudah sampai ke makom ilmu tasawuf, yaitu ilmu hakikat. Misalnya kullu man 'ala hayafanin, semua di atas bumi dan di alam ini nggak ada. Hakikatnya semua yang di alam ini nggak ada. Yang ada hanya Allah, wa yabqa wajhu rabbika. Ada dalilnya kan? Itu namanya tafsir isyari. Tetaplah kekal Allah. Dunia ini nggak ada, karena adanya diadakan oleh Allah.
asalnya al-adam tidak ada, maka menjadi ada, diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab hikamnya itu menyebutkan al-aqwanu tsabitatun bi itsbatihi. Alam itu ada dengan diadakan oleh Allah. Wa mamhuwatun bi ahdiyati dzatihi. Dan alam itu tidak ada dengan sifat esanya zat Allah. Dengan adanya sifat yang maha esa Allah, maka yang berbuat hanya Allah, yang melakukan hanya Allah, yang mempunyai hak asar pengaruh itu Allah. Yang lain tidak bisa, makanya tidak boleh mengatakan keris ini bisa membunuh, nggak bisa. Api ini bisa membakar. Artinya dengan ilmu keyakinan seperti itu nggak boleh. Karena ternyata api pada zaman Nabi Ibrahim pun tidak bisa membakar Nabi Ibrahim. Karena dikehendaki oleh Allah Ta'ala dingin. Pada saat itu Nabi Ibrahim ditawari malaikat Jibril. Ini ilmu hakikat. Nabi Ibrahim, apakah perlu bantuan saya? Apa yang bisa saya bantu? Katanya. Nabi Ibrahim nggak mau. Enggak, kau kan makhluk, aku juga makhluk. Aku hanya minta bantuan kepada Khalik yang mencipta. Ya. Kalau kita ditawari malaikat Jibril gitu, iya Pak malaikat gitu. Ya. Misalnya pindahkan misalnya ya. Apa namanya? Kebunnya si Jack itu misalnya. Pindahkan ke Belawan, kata si Bukhari misalnya. Ya. Ditawari malaikat Jibril kayak gitu. Iya Pak malaikat. Berapa ongkosnya katanya kan kayak gitu. Ya. Namanya kita orang biasa, ini nabi. Ditawari, aku nggak butuh sama kamu. Kau makhluk, aku juga makhluk. Nah, ini hakikat namanya ya. Aku hanya butuh kepada Allah. Dengan keesaan Allah itu artinya yang berbuat itu hanya Allah. Tidak ada sesuatu yang bisa melakukan kecuali Allah Ta'ala. Itu yang disebut di dalam ilmu tauhid namanya wahdaniyah fil af'al. Wahdaniyah fil af'al. Kita karena punya akal cuma bisa menambah sedikit, berikhtiar mau melakukan kebaikan. Sebenarnya yang menggerakkan mau melakukan kebaikan itu Allah. Makanya tidak boleh mengatakan kalung Al-Athar terima kasih ya katanya kan. Karena ada itu kalung Al-Athar 900.000 harganya. Yang pakai batu giok dari mana itu? Dari Belawan apa dari Korea? Ya. Dan kata-kata terima kasih kepada kalung Al-Athar itu nggak boleh. Al-Athar apa namanya? Sama dengan nama ikan kecil itu, yang ikan di laga-laga itu ada juga yang namanya Al-Asar ya. Hah? Hah? Bukan. Saya pernah nanya satu-satu namanya itu. Ini namanya apa? Saya bilang gitu. Tapi saya bekas yang melakukan satu perbuatan itu hanya Allah Ta'ala. Sehingga alam ini nggak ada. Sehingga mengartikan la ilaha illallah, ibundanya Nabi Isa namanya Siti Maryam. Ya. Mau dikirim makanan sudah ada, mau dikirim makanan sudah ada. Karena makanannya dari surga itu sudah namanya sudah hakikat. Nah kamu kayak gitu, mau dikasih lauk Pak Kiai, udah nggak usah Pak Kiai. Gitu. Misalnya ya, ini makanan untuk nggak usah Pak Kiai, nanti dikasih sama Allah langsung. Gitu. Ya. Mate lah kau.
Ya. Karena apanya? Cara bertauhid belum sampai ke situ. Jadi maka kalau orang sudah seperti itu nggak peduli sama orang. Karena orang pun sudah dianggap nggak ada. Artinya dijelekkan misalnya Fadil ini sudah tingkatan kayak gitu. Ya. Dijelekkan sama kawannya, Dil kayak gitu aja kok nggak bisa kamu atasi. Udah bawa lari aja kenapa katanya. Misalnya ya. Ya. Karena ada gurumu katanya kan. Kalau sudah jauh, saya 2 marhala kan bisa pakai wali orang lain katanya kan. Gunanya apa kok ngaji katanya kan. Sama Fadil nggak ditergi. Enggak katanya kan. Aku itu nunggu kehendak Allah katanya kan. Gitu ya. Ya. Namanya wali ya. Diambil tunangannya sama orang, ya udah nggak apa-apa kalau mau. Gitu. Ya, masih banyak yang ngantri di belakang gitu. Tapi ngantri saja. Ya, nggak sampai ngantri aja. Ya, dicakapi misalnya digunjingkan ini. Fadil itu dulu diem aja, sekarang barulah sibuk-sibuk, misalnya ya. Dulu masih adiknya belum misalnya. Diem aja, sekarang sibuk-sibuk mau cepat katanya kan. Itulah Fadil katanya kan. Enggak diterge. Ya. Udah kalau manusia saja yang cakap kayak gitu saya abaikan. Kalau Allah yang bilang kayak gitu saya takut katanya kan gitu. Nah, itu sudah sampai tingkatan wahdah tadi. Maka la maujuda illallah itu benar hakikat tapi ya. Tidak ada yang wujud kecuali Allah. Mau dibonceng pun nggak mau dia. Dari Tanjung Merawa mau ke Medan, ayo saya bonceng. Enggak, nanti kan sampai sana katanya. Kamu belum sampai, dia udah sampai sini. Misalnya Ustadz Ridwan ya. Ustadz Ridwan tinggalnya di mana? Batang Kuis. Nah, itu bahasa Inggris itu. Ya. Kuis kan. Hanya kalau ada kuliah kan nanti ada kuis gitu kan. Rumah dia bahasa Inggris, daerah dia. Iya sih. Mau diboncengkan nggak mau. Baru sampai sini ngaji misalnya, duh, kok cepat Ustadz? Enggak, biasa saja gitu aja. Pulang saya bonceng Ustadz katanya kan. Enggak, saya ada perlu katanya. Kamu masih di amplas dia udah sampai rumahnya. Itu diangkat malaikat. Gitu. Kalau kamu diangkat setan. Ilmu setan bisa seperti itu. Yang punya kayak kalau misalnya itu gambaran yang betul itu. Harimaunya Siliwangi misalnya. Kan ada itu kayak gitu kan. Si anaknya Siliwangi tiba-tiba datang di situ harimaunya. Gitu ya. Terus naik, lalu cepet dia udah sampai sana. Itu makhluk yang sebangsa jin. Kalau saya mau miara kayak gitu, nanti saya kasih satu-satu kamu. Ya. Saya ada potensi bisa miara kayak gitu. Ya. Tapi kamu nanti murtad. Kalau nggak percaya tanya sama si Fadil ini. Saya tunjukkan permainan saya, terkejut-kejut dia. Ya. Ngobati pun tinggal ini gitu aja. Saya tunjuk-tunjuk gitu aja. Karena udah sampai waktunya kayak begitu. Jadi ilmu hakikat ini seperti ilmunya Imam Ghazali tidak bisa disampaikan kepada semua orang. Sehingga Imam Ghazali mikir bagaimana caranya supaya mengarang kitab tapi ilmunya itu disepakati oleh orang awam dan khos. Tidak ada yang nanti ini ilmu hakikat. Tidak ada. Akhirnya berdoa Imam Ghazali fabtahal itu tadi. Dikabulkan oleh Allah Ta'ala doanya Imam Ghazali.
dengan gaya ujibul mutor katanya. Sebenarnya nggak kayak gitu pun dikabulkan. Doanya orang yang darurat itu dikabulkan biasanya. Kamu udah nggak ada duit sama sekali misalnya. Ya Allah, udah nggak ada pun di dompet katanya. Yang ada hanya STNK katanya. Misalnya ya. Datanglah orang ngasih zakat gitu. Ya. Duitmu masih banyak, 10 juta ada. Kamu minta, ya Allah, aku mau beli HP 11 juta katanya kan. Enggak dikasih, orang kamu aja beli HP 3 juta masih bisa. Misalnya. Ini ilmu, makanya kamu kalau sudah diterangkan itu kamu amati betul, kamu dengarkan betul, kemudian yang belum kamu laksanakan belum bisa kamu laksanakan, udahlah. Yang penting ilmunya sudah sampai. Ya, itu ilmu namanya ilmu hakikat. Tapi ilmu hakikat ini harus memang diajarkan oleh ulama. Tidak boleh mikir-mikir sendiri. Hakikatnya ya bumi ini kan bulat, ya. Sehingga mau kemana saja menghadap bisa. Karena di situ ada Allah. Ainama tuwallu wujuhakum fathamma wajhallah. Itu Al-Qur'an Ustaz Muslim ya. Iya, kan dia ada hafal Qur'annya itu ya. Cuma entah 31 juz entah 30. Surah Al-Baqarah itu ya Ustaz ya. Iya, surah Al-Baqarah ya. Dulu saya tiap pagi, sore, siang itu ngaji Quran. Karena kalau nggak ngaji dipukul sama mbah saya. Jadi karena takut dipukul, harus ngaji aja saya. Maka ngaji saya itu Quran 3 tempat. Sama guru ini, sama guru ini gitu. Kadang-kadang mau dalil itu udah ingat gitu. Kamu tengok sekarang Pak Kiai kok nggak pernah baca Quran ya. Dari kecil saya baca Al-Quran gitu. Dalil dengan cara ilmu hakikat yaitu tadi. Apa tadi? Kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Kalau dalam ilmu tauhid itu dalilnya sifat apa? Baqo. Allah itu kekal. Di mana kamu ngaji tauhid itulah dia. Tafsir juga kayak gitu. Tapi tafsir isyari, tafsir memberikan isyarat bahwa semua yang ada di alam ini adalah tidak ada, binasa. Yang ada hanya Allah gitu. Mikir Imam Ghazali bagaimana cara mengarang ini, terus diberikan jawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, ditunjukkan kemudian dengan susunan yang rapi yang untuk membahas bagaimana pelaksanaan agama. Terus Imam Ghazali berkata, wabillahi taufik, ini bukan dengan kebisaan saya, tapi ini adalah pertolongan Allah. Mau itu hebatnya ilmu hakikat ya. Bisa pun mengatakan bukan karena saya, tetapi ini pertolongan Allah. Gitu. Gitu. Kadang-kadang Rumah Irama kayak gitu juga ya. Kadang-kadang, tapi entah dari batinnya entah enggak. Ketika dipuja-puji sama biduan-biduan cantik, Pak Haji mengarang lagu segitu banyaknya, itu bagaimana caranya? Memang Pak Haji orang luar biasa. Pak Haji saya ini orang yang menggemari Pak Haji gitu misalnya ya. Biasa perempuan cantik merayu sama orang hebat gitu ya. Sama Rhoma Irama dijawab, sebenarnya ini karena pertolongan Allah, bukan saya gitu. Nah, saya kalau kayak gitu tuh saya dengarkan untuk membandingkan ya orang awam sama orang berilmu. Kalau kamu kan enggak, itu saya ini kata si Taufik. Kalau enggak saya sumbang enggak akan bisa itu HP misalnya. Walaupun belum ya. Kata malaikat tul katanya. Duitnya Allah Ta'ala itu ku pamer-pamerkan katanya kan. Nah, nanti ku ambil semua, nanti ku suruhlah setan itu datang ke rumahmu. Ya saya pun bisa, saya setan suruh datang ke rumah si Taufik. Kata Taufik, ada banyak uangnya, ikuti saya. Sekarang, pergi, Taufik pergi. Taufik sana, udah mau ngambil uangnya udah hilang. Udah sama saya duitnya.
Ini duitnya, hasil mencuri dari uangnya Taufik. Ya, kayak gitu cara permainan ilmu setan. Ilmu setan juga bisa, ilmu enggak setan juga bisa saya. Kemudian Imam Nawawi menjelaskan bahwa apabila orang itu sudah diberikan nur oleh Allah Ta'ala, maka dengan nur itu bisa melihat hatinya kepada apa-apa yang dikehendakinya. Sehingga dengan nur itu bisa melihat apa yang menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma diberikan itu hanya kepada hati yang memang hatinya sudah bersih. Ketika hatinya sudah nggak bersih lagi atau hatinya nggak bersih, lama-lama nur itu pergi lagi. Nur itu pergi lagi. Misalnya dikasihlah nur Allah Ta'ala ini kepada Bukhari sama Muslim, ya, Bukhari Muslim, ya. Tiba-tiba hatinya lain, ya. Nggak ada job ini, cemana Allah ini katanya kan gitu. Misalnya ya, nggak betul Allah ini, nggak punya duit lagi aku katanya kan gitu. Nah, nyari-nyari dia di KP-KP yang bisa apa. Akhirnya dia yang ngaji ya nyanyi gitu ya di KP-KP gitu ya. Terus selain nyanyi, ya senuk-senuk pun deket sama dia gitu ya. Karena di KP-KP dia cari, bukan yang disuruh di, kalau di Aceh kayak gitu kan nggak boleh kayak gitu ya. Karena orang Aceh ini kalau apa sedikit dicambuk dia, ya dicambuk, tapi nggak pala berat nyambukannya, tuk gitu aja. Nah. Akhirnya nur itu keluar, nggak jadi. Tapi kalau misalnya diberikan nur hatinya itu bersih, terus dapat cahaya dari Allah Ta'ala. Itu yang disebutkan ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanduru binurillah. Takutlah kamu firasatnya orang mukmin, maksudnya wali. Maka sesungguhnya dia melihat dengan cahaya Allah. Hatinya ini kasih nur. Caranya Allah yang ngasih. Sehingga dengan hatinya itu ada nur. Hati mana? Di sini apa di sini? Ya. Kata ulama di sebelah kiri sedikit. Makanya kadang-kadang orang sholat kan itu. Ya. Saya ketawa aja, sok paten sebelah itu. Gue pikir aku nggak tahu kayak gitu sebenarnya. Ya. Artinya dipegangi itunya, hatinya itu supaya nggak lari kemana-mana. Ya kalau kamu pegangi pun kalau memang, ya Allah 4 hari ini nggak megang duit aku katanya. Ya cakap juga di hati. Mikir dari mana lah caranya supaya dapat duit. Cari bagaimana lah pinjaman yang nggak pakai bunga misalnya. Ya nggak ada. Ya. Yang dibilang pinjaman 0% ya pasti ada, itu nggak mungkin ya. Orang saya sudah pernah ngalami semuanya itu. Minjem sana, minjem sini untuk mengetahui bagaimana gitu ya. Semua ya ada bunganya, ada. Banknya kayak gitu juga. Makanya tempo hari saya suruh ngambil di bank sebentar lagi siapa ini? Untuk menggadekan keretanya itulah. Anggunannya kereta siapa kan bisa kalau 3 juta aja. Kereta si Padil. Beda kereta Azmi. Mau ngambil uang 3 juta, anggunannya ini. 200 pun gak mau aku katanya. Ya. Keretamu disuruh mundur pun gak bisa. Ya. Begitu disetat sekali 3 meter mati. Ngambil di bank misalnya itu juga ada bunganya, tapi bunga bank ini beda dengan yang dulu. Rentenir itu ya. Agak apa sedikit lah, agak nurun sedikit ya. Karena naik haji pun semuanya nyetornya ke bank. Mana ada naik haji setor sama ustadz ya, habislah. Ya.
Nggak percaya, naik haji setor sama Ustadz Munib, habis. Gimana misalnya pengajian Unipa kurang dana, masukkan situ, ya, uang dana haji itulah. Nah, lama-lama masuklah dia ke pesantren, ya. Masukkan bank 35 bisa sampai 70 dalam tempo waktu 3 tahun atau lebih. Sehingga semuanya haji menggunakan uang bank, bunga. Nggak bisa memang sistemnya kayak gitu. Nah, makanya kalau ditanya bagaimana hukumnya bunga bank, nggak tahu itu aja. Kalau kamu katakan haram, haram semua lah tukang naik haji seluruh Indonesia ini. Dimusuhi orang lah kau. Haram kan bank ya, Ustadz katanya kan. Semua orang naik haji itu pakai bank semua katanya kan. Jadi, ya aku kan bicara hukum katanya kan. Di debat pula beda bank sama rentenir. Bank itu kalau mau minjem itu pakai anggunan, ditengok dulu. Anggunan tanah, ini tanah garapan nggak bisa. Tanah 5 mungkur sana nggak bisa, itu tanah PTP 2 ya. Iya, udah saya tengok itu. Kamu nggak nampak saya, udah sampai sana saya. Ya, tanah 5 mungkur itu tanah PTP 2 umumnya. Tapi boleh sebagian besar digarap sama orang, ya kan? Saya kadang-kadang jam 1 malam itu sama setan-setan tuh pigi-pigi. Makanya saya tahu 5 mungkur, tahu tempatnya ini dan ini gitu. Makanya ya udahlah kalau ditanya itu nggak tahu gitu saja. Paling semuanya 3 itu, semua dari dulu hukumnya haram, syubhat sama makruh. Kalau misalnya agak apa syubhat katanya kan. Nah, syubhat, tapi kok pinjam? Ya udahlah saya perlu. Kalau saya nggak minjem ini nggak bisa buat rumah saya. Ya kan gitu. Buat rumah ustadz pun pinjem bank. Nunggu apa amplop dari masjid. Nggak ngumpul-ngumpul lah. Apalagi mau pulang ke kamar mandi amplopnya jatuh. Perasaan udah bawa amplop gitu ya. Sampai rumah diambil, mana amplop tadi gitu. Dipikir-pikir nih jatuh di kamar mandi itu kan. Ya. Kak Kiai Azmi. Saya kayak gitu itu udah pernah, makanya saya hati-hati kayak gitu. Enggak saya suruh megang Azmi karena nanti ketahuan rahasia. Nanti kalau cuma cepek limpul katanya, Pak Kiai cepek limpul dibayar katanya kan, dijelekkan. Kalau misalnya gopek, cuma kayak gitu cepat aja gopek katanya. Dengar saya nggak saya terge, cakap kamu bukan cakap Allah Ta'ala. Kalau kamu hanya cakap kayak gitu, udahlah mampus lah kau katanya. Nah itu orang ilmu hakikat kayak gitu, ya. Kalau yang dikomentari itu semua sakit, nggak hidup lah kau. Tetangga bilang kayak gini, Ustadz kok bisa bangun rumah, uangnya dari mana katanya kan. Nah, tengok lagi biasanya Ustadz itu uang dari masjid katanya kan. Berapa lah uang dari masjid itu kan. Nah, rumah itu harganya 400 juta, 500 juta katanya kan. Nggak betul sebenarnya katanya kan. Nah, gitu. Saya pernah dibilang kayak gitu waktu di Jalan Pelajar. Enggak. Saya senyum-senyum aja, orangnya masih hidup sekarang, takut sama saya. Gitu ya. Makanya enggak usah takut kamu Yudi jadi ustadz ya. Misalnya enggak jadi kamu pegawai air itu. Makanya mumpung kamu di Medan ini, tamatkan kamu ceramah itu ya. Sudah dari Talun Kenas pindah ke Brayan gitu ya. Karena orang Brayan kan nggak pernah kenal kamu kecilnya. Kalau kenal kamu kecilnya kayak di daerah kamu kan begitu kamu ini tempo hari ngambil mangga saya katanya. Gitu. Ya.
Saya kadang-kadang kepengen lah anak-anak yang belajar sama saya itu bisa ceramah paten gitu. Nah, nanti kalau ada apa-apa gantikan itu gitu. Ini saya mau minta digantikan, mau mikir. Nanti kesalahan semua katanya kan. Gitu. Cahaya itu kalau sudah sampai seperti kayak apa? Alat film. Kalau dulu kita misbar, ya tahu misbar, rimis bubar. Itu kan ada apa namanya? Iya, layar tancap sama aja ya. Layarnya putih. Terus di sini sorotnya itu ya. Nanti disetel di sini nyorot. Nanti kadang-kadang saya lewat situ, nanti ada masuk situ. Gitu. Tapi dimarahi sama orang itu. Dek katanya kan gitu. Ya. Ibaratnya seperti itu, kalau sudah hati itu ada cahayanya, bisa ini untuk memudahkan kamu. Ada cahayanya dari Allah Ta'ala, menyorot itu, kemudian layar itu nampak semua. Maksudnya langit dan dunia seisinya itu nampak karena seperti apa? Apa namanya alat film itu? Siapa yang pernah belajar kayak gitu? Doni pernah? Oh, jual nasi kau ya. Ya. Nah, itu diantaranya ya. Lalu Rasulullah ditanya bagaimana orang yang sudah masuk cahayanya ini masih tingkatan apa? Ilmu dzahir ini. Kalau orang itu sudah mendahulukan akhirat daripada dunia, itu hatinya sudah masuk cahaya daripada cahaya yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Dan orang itu beramal untuk mempersiapkan mati. Jadi beramal, sedekah, ya. Ini misalnya kayak Taufik ini ya, duit Allah Ta'ala ini katanya kan. Ya. Ini duit Allah Ta'ala ini saya gunakan untuk agama Allah Ta'ala. Enggak dibayar pun enggak apa-apa, tapi kasihanlah saya gitu. Misalnya ya. Nah, itu udah ilmu tingkat tinggi. Ya. Saya kalau sudah punya kemauan kayak gitu itu saya nggak lama-lama. Saya lempar sana lempar sini. Bagaimana? Seandainya besok nggak bisa ini belikan 3 juta. Dari mana Pak Kiai? Nggak usah tanya. Dari setan. Ya. Nah, jadi alhamdulillah Allah menunjukkan diberikan taufik wal hidayah. Ya. Masih dia memberikan pinjaman tanpa bunga. Tapi sebaiknya dilebihkan. Minjem itu 1 juta, sebaiknya kamu pinjem kasih misalnya enggak pun duit, kamu bawakan roti. Kamu balikkan ini 1 juta yang semalam, ini sudah 5 bulan pas. Ini hadiahnya roti gitu. Atau kamu kasih kambing kecil lah. Ya. Itu hadisnya ada ya, menerangkan kayak gitu. Itu untuk melawan, ini ilmu, untuk melawan menandingi rentenir itu kayak gitu. Kalau saya hutangi nggak usah pakai bunga, tapi sebaiknya kamu lebihkan kalau membayar. Sah. Beda kalau rentenir ya. Walaupun hasilnya sama, itulah ilmu. Misalnya suntuk kali si Padil ini belum dapat kerja gitu ya, dijual salaknya itu ya, kebun maksudnya ya, bukan salaknya yang ngantil kemana kemarin, bukan ya. Terus dihutangkan sama orang ya, dihutangi orang situ. Rentenir Cina pun kalah sama Padil jadi tuan tanah ya, tuan takur. Terus dibilang ini hadisnya 1 juta, kamu balikkan 1 juta. Tapi lebih baik kamu berikan lebih. Kalau kamu berikan lebih, kalau mau pinjam lagi saya kasih. Kalau pas enggak saya kasih besoknya. Itu ilmu ya, saya diajari guru saya. Ya. Di Sarang itu pernah 3 kecamatan dikalahkan sama kiai. Cina gulung tikar. Dikalahkan sama kiai kaya, dipinjemi orang semua.
Kayak gitu, dibalikkan 1 juta misalnya dikasih 50 tambahannya 30, suka-suka hati dia lah. Yang penting dilebihi, ya. Mau, karena memang udah ditunjukkan hadisnya. Bukan kayak sebagian kamu minjem pun nggak dibalikkan. Ya ketawa nih ya. Orang itu kalau minjem dibalikkan itu sudah tahu Allah Ta'ala dikasih uang lagi sama Allah. Itu. Fa idza khutira, apabila terlintas biqalbil abdi, di hati. Ini tadi saya menerangkan ilmu hakikat, kamu harus paham ya. Tapi ilmu hakikat itu tadi harus dari apa? Ajaran ulama. Tadi lupa saya melanjutkannya. Kalau misalnya dengan ilmu saja bisa kamu sholat ngadep ke timur, ke barat, dan boleh ke utara, ke selatan. Itu kan Islam sejati kayak gitu. Ketika ditanya, diwawancarai, itu kan menzolimi Allah Ta'ala. Kan Allah ada di timur barat katanya kan. Kalau di barat saja berarti yang di timur itu kan dianiaya katanya kan. Karena hakikatnya itu Allah di timur ada, di barat ada katanya kan. Jadi akhirnya dia sholat 4 rakaat itu tiga arah. 1 rakaat ke barat, ke selatan, 1 rakaat ke timur, ke utara. Selesai 4 rakaat. Ya, sesatlah. Makanya saya ulangi lagi, ilmu hakikat pun ikut Nabi, ikut ajaran Nabi yang disampaikan oleh ulama itu. Kalau nanti ikut aliran yang eling itu juga hakikat. Ya, tapi ajarannya sendiri. Disuruh sholat, udahlah, kamu aja yang sholat. Bapak, saya udah ingat Allah, itu sudah lebih penting daripada sholat nggak ingat Allah. Paten katanya kan. Ya. Ketika disuruh giliran waktu makan, Pak makan. Iyalah saya duluan katanya, saya udah lapar. Katanya. Kenapa nggak eling aja Pak katanya. Oh jangan, kalau makan nggak boleh eling gitu. Dikerjai sama anak muda itu, nggak eling Pak. Nah itu juga berangkat dari ilmu hakikat yang sesat. Pak Ustadz Abdul Halim ya, mana tahu nanti di kampung-kampung dengar kayak gitu, ini udah saya sampaikan. Kok Pak Kiai tahu kayak gitu ya, belajarlah gitu ya. Belajarnya di mana? Di Medan saya nggak punya guru, gurunya Ustadz Munib lebih banyak. Ustadz Munib ini di Medan banyak gurunya, saya nggak punya guru. Makanya dia lebih hebat karena banyak gurunya. Saya diajak ngaji sama kawan-kawan, ngaji ke sini. Saya ini susah, dia bilang gitu. Kalau mau pergi pun kadang-kadang nggak ada minyak, saya bilang gitulah. Itu pun masih dibilang, nanti saya yang ngurus ongkos minyaknya segala macam. Gak usahlah meributkan orang lain. Dikasih juga betul sama uang saya, sama kawan-kawan. Ngaji Ustadz ini uang untuk ongkosnya katanya kan. Gak usahlah katanya kan. Sebenarnya bukan masalah itu. Saya tunjukkan, saya itu milih-milih guru, saya bilang itu. Kalau gurunya pegawai negeri itu saya udah gak mau dari awal, saya bilang itu. Karena dari awal guru saya gak ada yang pegawai negeri, saya bilang. Oh gitu ya Ustaz gitu. Baru udah terus berhenti gitu. Karena mau dikasih duit itu saya nggak mau. Semua dibiayai ya. Nah, termasuk Ustaz Hafid itu nanggung saya itu pernah. Saya biayai Ustaz dari Brayan kemarin, masih di Brayan. Ini uangnya naik Vespa bolak-balik. Seminggu berapa kali ini uangnya. Kata dari mana? Saya nggak mau. Makanya Ustaz Munib lebih hebat. Lebih banyak gurunya ya. Awwala kulli syai'in inni ajidu aman. Kalau sudah terlintas di hatinya pada awal segala sesuatu bahwasanya saya sudah mendapati diri saya sendiri aman, orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Sudah merasa ini, sudah mulai dapat, ini namanya tafakur. Bidurubin minan ni'ami, dengan macam-macam daripada nikmat aliyah pada saya. Kal hayati, seperti hidup, nikmat hidup, wal kudrati, dan mampu.
bisa pada sesuatu, wal akli dan punya akal pemikiran, wanutki dan bisa cakap. Manusia ini bisa cakap, bisa nyanyi lagi kayak Bukhari. Beda kalau kuda dan saudara-saudaranya nggak ada yang bisa nyanyi. Wasairil ma'ani dan semua sifat-sifat as-syarifati yang mulia. Waladzati dan kenikmatan-kenikmatan, alama yang syorifu anni, ma'ama serta hal-hal yang berpaling dari saya, min durubil madhari, dari macam-macamnya hal yang membahayakan, wal afati dan yang merusak. Ini berfikir atas nikmat Allah ini maksudnya. Wa inna li hadhihi ni'ami, dan sesungguhnya nikmat yang diberikan kepada saya, munaiman, ada yang memberikan nikmat gitu. Bukan alam saja, bukan tiba-tiba saja, tapi ada yang memberikan nikmat, yaitu Allah Ta'ala. Yutolibuni, yang menuntut saya, bisyukrihi, dengan bersyukur terima kasih padanya, wa khidmatihi, dan berkhidmat mengabdi kepadanya. Fa in ghafaltu, jika saya lalai andalika dari demikian itu, fayuzilu anni ni'matahu, maka menghilangkan Allah Ta'ala dari saya akan nikmatnya. Kalau sudah enggak bersyukur itu hilang nikmatnya. Wa yudhikuni, dan merasakan, mencicipkan saya ba'sahu pada siksanya, wa niqamahu dan balasannya. Wa qad ba'atha ilayya rasulan, dan telah mengutus Allah pada utusan Allah, ayyadahu, yang Allah menguatkan, bil mu'jizati, dengan mukjizat al-khariqati, yang melanggar kebiasaan, yang melanggar lil adati pada kebiasaan, al-kharijati, yang keluar an maqduratil basyari, dari kekuasaan manusia. Wa akhbaroni, dan memberitahu Allah Ta'ala pada saya, bi anna li robban, bahwasanya saya ini punya Tuhan, jalla dzikruhu, yang bagus penyebutannya, agung penyebutannya, qadiron, yang maha kuasa, aliman, yang maha mengetahui, hayyan, yang maha hidup, muridan, yang maha menghendaki, mutakalliman, yang maha berfirman, ya'muru, Allah memerintahkan, wa yanha, dan melarang, qadiron ala ayu akiba, keadaannya Allah itu mampu, berkuasa, ala ayu akiba, akan menyiksa in asoituhu, apabila saya durhaka padanya, wa yuthiba, dan memberikan pahala in ato'tuhu, jika saya taat padanya, aliman, Tuhan itu maha mengetahui, bi asrori, pada rahasia-rahasia hati saya, wa ma yaktaliju, dan apa yang terlintas, fi afkari, dalam pikiran-pikiran saya. Wa qad wa'ada, dan telah menjanji Allah Ta'ala kepada kebaikan dapat surga. Wa au'ada, dan memberikan ancaman tidak baik, maksiat dapat neraka. Wa amaro, dan memerintahkan biltizamil qawawin syar'i, dengan melaksanakan undang-undang syariat, peraturan-peraturan syariat. Fayaqa'u fi qalbihi, maka sudah ada di hatinya, annahu, bahwasanya orang itu mumkinun, di hatinya hamba Allah, annahu, bahwasanya yang sudah disebutkan tadi, yaitu tuntutan Allah dengan bersyukur itu, mumkinun adalah perkara yang mungkin, tidak mustahil, idza istihalata, karena tidak ada kemustahilan, lidzalika, pada demikian itu, fil akli, dalam akal, bi awwalil badihati, pada permulaan spontanitas, fayakhafu, maka khawatir, ala nafsihi, orang itu khawatir pada hatinya, inda dzalika, ketika itu, ketika diperintahkan bersyukur, kalau enggak bersyukur hilang nikmatmu, kemudian jangan berbuat maksiat, nanti ada siksanya. Pada saat ketika itu, wayafza'u, dan takut, fahadha khotirul fazai, maka itu sebut namanya khotirul fazai, yaitu lintasan hati khawatir, alladzi yunabbihul abda, yang mengingatkan pada hamba Allah, wa yulzimuhu, dan mengharuskannya, al hujjatu, argumentasi atau dalil-dalil yang menunjukkan, wa yaqta'u anhu, dan memutuskan darinya al ma'dzirata,
alasan-alasan. Wa yus'ijuhu, dan mengejutkan ilan nadhari, atau menggelisahkan ilan nadhari, pada berenung, memikirkan, wal istidlali, dan mencari dalil. Fayahtaju, maka bukan fayahtaju, itu pakai hak memang, bergerak al-abdu, hamba, inda dzalika, ketika itu, wa yaqla'u, dan gelisah, wa yanduru fi tariqil kholasi, dan melihat pada jalan yang selamat, wa husulil amani, dan hasilnya keamanan lahu padanya, mimma waqa'a bi qalbihi, dari apa-apa yang ada di hatinya, au sami'a bi udhunihi, atau yang mendengar dengan telinganya, walam yajid fihi sabilan, maka tidak mendapati padanya jalan siwan nadhari bi fi'lihi, kecuali melihat bi aklihi, dengan akalnya, fid dalaili, dengan dalil-dalil, wal istidlali, dan mencari dalil, bisunati, dengan ciptaan Allah, alas soni'i, atas wujudnya pencipta, liyahsula, supaya mendapatkan ilmul yakini, ilmu yakin, bima huwa muhibun, dengan apa-apa yang samar atau yang gaib, wa ya'lama, dan mengetahui annalahu, bahwasanya sesungguhnya hamba itu robban, punya Tuhan, mempunyai satu Tuhan, kallafahu, yang membebankan padanya, wa amarahu, dan memerintahkannya, wa nahahu, dan yang melarangnya. Ketika orang itu sudah mulai berpikir di hatinya bahwa ini semua adalah rezeki dari Allah, nikmat dari Allah, mata diberikan bisa melihat, dan kemudian nikmat telinga bisa mendengar. Itu adalah nikmat dari Allah, rezeki dari Allah. HP-nya cantik, harga 7 juta, tapi kalau telinganya pekak pun nggak bisa. Ya, halo, katanya kan. Nah, HP udah 7 juta nggak bisa didengar, katanya kan. Bukan karena HP-nya, tapi pekaknya itu yang salah, karena Allah mencabut nikmatnya, ya. Makanya syukur kamu, telinga kamu masih dipakai semua. Kalau ada yang misalnya pekak-pekak sedikit, kasih tahu sama saya nanti, ya. Saya pekak, udahlah, ambil palu itu. Ya. Saya pernah ngobati orang, kupingnya itu meler, apa namanya, seperti itu. Hah? Iya ya, bahasa kerennya tungkian gitu. Kalau tidur itu bantalnya nggak pernah kering, basah. Maka suaminya agak jijik, mau deket bau, ya. Apalagi ya suaminya kayak Yudi gini, pembersih gitu, ya. Nah, kalau kayak Sikandar itu ya tidur aja lah. Ya. Bau nggak bau udahlah, kata saya kan. Ya. Dia nggak ngaku kalau dia itu tungkian gitu. Saya obati, saya ruqyah. Pakai ilmu tingkat 2, ya. Gigi kan 4 gitu. Besoknya udah nggak keluar lagi, karena nggak keluar baru cerita. Wahatin Pak Kiai itu, katanya kan. Kenapa? Tungkianku sembuh, katanya kan. Dia nggak cerita karena malu, ya. Sembuhnya itu baru cerita. Ya, saya bilang bukan saya yang paten ini, sok-sok kayak hakikat lah, ya. Ini yang paten itu doanya Allah Ta'ala itu tadi, doa kepada Allah Ta'ala. Iya. Sesudah itu kering bantalku, nggak pernah basah lagi, katanya kan. Sudah berapa obat yang saya telan gitu. Nah, rupanya kayak gitu pun bisa buatan manusia, buatan setan itu. Jadi dibikin sama setan itu sering sakit kepalanya, saking sakitnya itu keluar minyak itu. Ya, tungkian itu. Nah, makanya tengok-tengok, ya. Gatal-gatal di kaki itu bisa disebabkan itu. Kakinya gatal. Beda Sikandar menggatal.
Ya. Nggak sembuh-sembuh kakinya itu. Nah itu diantaranya sebab itu. Kalau menggatal itu gampang. Ya. Kalau udah didatangkan apanya udah hilang itu ya. Udah diem aja dia. Ketika orang sudah kayak begitu melihat nikmat Allah, ya Allah, Engkau kasih makan saya. Padahal saya pun kerja saya sedikit, tapi kok Engkau kasih duit terus gitu. Ada ilmu itu nggak bisa lepas dari duit. Artinya nggak pernah nggak punya duit. Paling tidak 100.000 itu pun paling sedikit lah. Beda sebagian kalian bawa 10.000 mana tahu minyaknya habis. Dibelikan 10.000 minyak, udahlah tinggal kosong STNK. Ya, saya belajar itu supaya nggak kesepian duit kata guru saya ini bacaannya gitu ya. Ya alhamdulillah memang saya nggak kaya seperti orang kaya yang sibuk dunia, tapi jarang saya kesunyian duit tuh. Makanya saya dikte tadi ini HP bisa dibeli apa enggak. Kalau memang susah udah besok beli gitu. Makanya memberikan petunjuk Allah, taufik. Ya. Nah gitu ya, insya Allah besok udah dibeli ya Dir. Nanti kamu konfirmasi lah sama bos-bos tuh. Itu ya. Doni ini bos itu di kampungnya ya. Jual nasi itu kalau nggak Ramadan ya. Ramadan jual nasi dosa kau. Apalagi kau bawa kemari. Makan katanya. Kemudian Allah mengutus utusannya dengan mukjizat yang luar biasa. Kemudian memberitahu bahwa saya ini punya Tuhan. Makanya ini adanya badan ada yang menciptakan. Ini adanya lembu ada yang menciptakan. Ini ada roti. Udah habis rotinya ya. Ya, pasti ada yang membuat roti. Sehingga pasti ada pembuatnya. Kemudian diajarkan oleh Al-Quran. Pembuatnya itu adalah Allah. Qadiron maha kuasa. Qadiron ya, bukan kadron ya. Itu salah gitu ya. Allah qadrun katanya kan. Qadiron maha kuasa ya. Maha hidup. Tuhan yang lain, orang lain Tuhannya nggak hidup aja petentengan. Kamu Tuhannya hidup. Berhala kan nggak hidup, ya. Yang dianggap sudah mati, Nabi Isa dianggap sudah mati, itu pun lebih hebat dari kita. Maka kita punya Tuhan yang maha hidup, yang bisa menghidupi kita. Maka jangan khawatir kalau mau nikah, berdoa saja, nggak usah mikir-mikir kalau nggak ada nanti ambil home credit itu nggak usah ya. Ya. Pokoknya malam ini dikir-dikir. Kau tanyalah sama Pak Kiai, ya. Barulah saya kasih dikir Qulhuwallahu ahad yang banyak sama. Karena itu mudah ngapalnya gitu kan. Nanti suruh baca hizib nggak hafal-hafal sampai kertasnya udah hilang pun nggak hafal. Udah di kampung baru Pak Kiai hizibnya hilang katanya kan. Udah hilang ya udahlah. Kemudian sesudah itu merasa bahwa ada Allah Ta'ala. Itu orang sudah mulai merasa Allah memberikan, tidak diberi pun memberi. Tidak ada kepentingan apa-apa di memberi. Nah itu udah mulai wali itu ya. Udah mulai cara berpikir seperti itu. Sehingga mendapatkan ilmu yakin itu. Liyahsula ilmu yakin. Satu ilmu untuk mencari kebenaran berdasarkan akal pemikiran. Itu namanya ilmu yakin. Itu tadi mencari, memikirkan, ada yang memberi nikmat, dipikirkan, nanti kamu bisa baca lagi. Terus setelah itu baru sungguh luar biasa. Saya bisa menentukan Allah Ta'ala. Saya melihat ada Tuhan yaitu Allah Ta'ala yang memerintahkan dan yang melarang.
Maka dia dengan mendapatkan itu namanya dapat ilmu yakin. Apa ilmu yakin? Mencari kebenaran dengan dasar akal pemikiran. Yang disebutkan dalam firman Allah, kalau di tarawih itu sering dibaca, kalla law ta'lamuna ilmal yakin, ya. Sama qul huwallahu ahad duluan itu ya. Kalau sudah sampai di situlah barangkali orang itu sudah mulai mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala, mendapatkan ilmu yakin. Sudah itu nanti ainul yakin, baru hakul yakin. Nah itulah yang nanti pada ilmu hakikat yang saya terangkan tadi. Ada namanya apa tadi? Ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Hakul yakin itu paling tinggi. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rizqna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma ij'alna min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli syarri wad dhair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.